Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit pemirsa. Oke, sahabat Bang Ji Ternak dimanapun sahabat berada. Di kesempatan kali ini Bang Ji berada di kandangnya sahabat Bang Ji ya, yaitu di kandangnya Bang Mukhlis. Nah, di kesempatan ini Bang J akan membahas tentang, jadi di kandang ini bisa menjadi referensi beternak, dan cara beternak di kandang ini bisa jadi referensi beternak kawan. Kenapa? Karena semua indukan di kandang ini bisa bunting otomatis ya, atau otomatis bunting. Nah, seperti apa caranya kawan ya? Oke, sebelum Bang J ke pembahasan yang lebih lanjut. Nah, cara beternak di kandang ini sudah dilakukan sejak zaman dulu kawan ya, sejak zaman mungkin zaman kakek nenek atau zaman zaman nenek moyang atau apalah mungkin ya. Tapi ini terus menerus menggunakan sistem atau cara yang mengikuti cara beternak orang zaman dulu kawan, atau zaman kakek nenek kita itu beternak. Dan Bang J juga melihat dari zaman dulu, di zaman sebelum Bang J menekuni kambing ya, seperti ini cara orang di tempat Bang J terutama ya. Cara beternaknya ya seperti ini. Ini di kandang ini pakannya ya biasa saja kawan, tidak ada yang istimewa ya. Ini bahkan yang dikasih ke kambingnya ini dari pakan bekas ini, ketika apa namanya, ada orang yang membersihkan ladang itu ya, lalu rumput-rumputnya diambil dikasihkan ke kambing. Nah, untungnya kambingnya di kandang ini tidak rewel kawannya, jadi semua dimakan. Dan di sini memang pakannya itu full hijauan ya. Nah, meskipun seperti ini cara beternaknya, ini juga ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh peternak jika ingin beternak seperti di kandang ini kawan ya. Kenapa kok seperti itu? Karena Bang J juga mencoba meniru dengan cara seperti ini, tidak berhasil ya. Ya walhasil menggunakan cara lain kawan ya, cara beternaknya. Oke, apa cara beternaknya? Yaitu dengan cara sistem koloni kawan ya. Nah, kenapa tadi Bang J sebut kambingnya itu semua indukan bisa otomatis bunting ya, atau bisa bunting otomatis. Tetapi caranya ini kawan ya tidak sembarang, karena memang meskipun metodenya mudah, tapi kadang prakteknya agak sulit kawan ya. Makanya ikuti terus penjelasannya biar tidak gagal paham kawan ya. Nah, di sini di kandang Bang Mukhlis ini, jadi semua kambingnya ditaruh dalam satu kandang karena memang sistem koloni. Nah, di dalam kandang itu kawan ada sket ya, jadi di sket, tapi tetap bisa kambing itu bisa pindah ke lubang yang satu dan ke lubang yang lainnya. Tujuannya apa kok di sket meskipun dengan sistem koloni? Karena nanti ketika si jantan ini mau mengejar, atau ada kambing yang di situ kurang akur sehingga bisa lari ke lubang atau ke sket yang satunya, dan kambing yang lainnya itu atau pejantan yang juga mengejar itu tidak mudah ya untuk
mengejar, sehingga kambing cenderung lama-kelamaan akan bisa jadi rukun kawannya. Nah, kenapa di sini Bang J sebut semua indukan bisa otomatis bunting? Nah, di kandang Bang Mukhlis ini kawan, setiap indukan yang sudah melahirkan ya bunting lalu melahirkan, itu nanti di usia anakannya dari mulai 0 sampai 1 bulan itu ditaruh dipisah kandang dulu ya. Kandangnya dipisah. Kenapa kok dipisah? Karena nanti agar pertumbuhan cempenya itu maksimal dulu ya, dan tidak diganggu oleh kambing-kambing yang lain ya. Nah, di kandang ini ada yang sudah melahirkan kawan ya. Ada satu indukan yang sudah melahirkan dan disket ya, ditaruh di seket sebelahnya, tapi tidak begitu jauh seketnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti biar kambing ini saling mengenal satu sama lain, sehingga ketika nanti akan dicampur lagi, kambingnya tidak mengundang keributan yang lebih lama ya. Nah, ini kawan ya, jadi kalau kambingnya nanti sudah cempenya itu kurang lebih sudah berusia 1 bulan, maka indukannya itu akan langsung dengan cempenya sekalian akan langsung dimasukkan ke kandang koloni tadi kawan, dijadikan satu lagi. Nah, otomatis nanti kalau si indukannya sudah birahi lagi atau minta kawin lagi, nah bisa langsung dikawin oleh si pejantan. Makanya Bang J sebut indukannya bisa bunting otomatis. Seperti itu caranya kawan ya. Jangan gagal paham dulu. Ya, jadi otomatis Bang Mukhlis ini sudah tanpa harus mengawinkan. Tapi bagi sahabat-sahabat semua yang ingin meniru cara koloni seperti ini, ada 2 syaratnya kawan ya. Yang pertama, kandangnya harus tidak boleh ada di dekat rumah sendiri. Kalau rumah sendiri tidak masalah, tapi tidak boleh ada di kandangnya tidak boleh berdekatan dengan rumah tetangga. Kenapa? Karena biasanya kalau dengan koloni seperti ini, kambing ini sering berisik dan bisa mengganggu tetangga kawan. Nah, ketidakberhasilan Bang J meniru cara beternak di kandang ini ya, karena kandang Bang J itu diapit rumah Bang J di belakang, dan kebetulan kandang Bang J itu ada di tengah-tengah ya. Jadi di belakang rumah Bang J, di depan rumah tetangga. Nah kalau Bang J sudah coba mempraktekkan seperti ini, cuman akhirnya rame terus. Kalau kambing pejantannya lagi birahi, akhirnya rame terus dan Bang J tidak enak dengan tetangga. Makanya Bang J tidak berhasil menggunakan cara beternak seperti di kandang ini. Nah, yang kedua, bagi sahabat-sahabat semua yang menggunakan cara seperti ini, harus ketika baru mulai itu harus bersabar kawan ya. Kenapa kok harus bersabar? Karena tadi kambing ketika baru awal di koloni itu biasanya cenderung sangat berisik ya. Yang pertama bisa nanti sering tawuran antara sesama betinanya. Nah, belum lagi kalau si pejantan sudah musim waktunya kawin ya, itu juga akan sangat berisik. Nah, bahkan sering seruduk-seruduk kawan. Nah, ini tapi nanti lambat laun kambing itu akan terbiasa dengan kelompoknya atau koloninya. Meskipun untuk mengetahui biasa tidaknya itu waktunya tidak bisa ditentukan. Oke, semoga bermanfaat.